agar dilindungi dari urusan kejahatan subuh itu. Jadi sekali Allah disebut untuk satu kejahatan. Al-Falaq. Ini coba nanti dilihat nanti itu. Nah menarik ya, di surat An-Nas kita nyebut nama Allah berapa kali? 3 kali. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. 3 kali sebut nama Allah untuk apa? Min syarril waswasil khannas. Penyakit waswas. Mungkin kita pikir penyakit waswas itu apa? Banyak zaman sekarang Pak Bu. Ya. Banyak itu apa? Gini, ada orang wudu, dia wudu, selesai wudu, sudah benar belum wudu tadi ya? Ya. Kemudian ada lagi dia sholat, angkat terus, bolak-balik angkat, ini sudah benar belum takbiratul ihram? Ya. Jadi kayak begini nih, secara syariatnya ada solusinya, ada penawarnya sebenarnya. Ya. Kadang-kadang sampai dalam sebuah cerita lah, saya dapatkan cerita itu, ada orang mau sholat enggak bergerak, jadi sampai akhirnya imam itu sudah rakaat ketiga atau kedua lewat, dia masih aja begini terus loh, was-was gitu loh. Itu dalam bahasa syariat caranya gimana dia? Kalau bahasa Nabi itu ketika ada mengadukan was-was ke Nabi, kata Nabi fa'amdih itu apa? Terobos saja, dilawan. Jadi contoh begini, contoh nih paling gampang, kentut, urusan kentut misalkan. Kentut itu dalam syariat itu kan was-was juga. Aku tadi kentut apa enggak ya? Maka ulama menyampaikan begini, ulama bilang begini. Jadi kalau Anda mendeklar ya, menyatakan diri kita kentut itu, asumsinya atau bukan asumsinya, premisnya harus 2 kita rasakan. Yang pertama, mohon maaf, ada tercium aroma. Yang kedua, terdengar bau. Gak ada itu, gak usah dipikirin. Jadi was-was itu aslinya sebenarnya bisa kita lawan dengan ilmu. Itu jawabannya sebenarnya. Ya, semakin orang tidak jauh dari ilmu, maka semakin was-was. Ya, nggak cukup soalnya cuman berarti dia baca Quran, habis baca Quran was-was lagi gitu lah. Ya. Nah itu sebabnya sekarang dalam Islam penyakit yang sebenarnya kita kita justru malah harus ambil perhatian penting ya, daripada penyakit fisik, justru malah penyakit yang hubungannya dengan hati. Itu dia masalahnya. Ya. Dan ini banyak orang nggak sadar. Ya. Bahwa setiap organ dalam tubuh kita ini, jantung kita, tangan kita, bahkan limpa kita, paru kita, ginjal kita, semua ada emosi yang Allah taruh di situ. Ya. Makanya kenapa Allah mengatakan atau Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah nggak lihat rupa kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walakin yanzuru ila a'malikum. Allah nggak lihat amal-amal kalian, kata Nabi. Terus kata Nabi, ya terus yang Allah lihat apa gitu kan? Ternyata sebutkan situ bahwa yang Allah lihat adalah hatinya kalian, qulubikum. Hati. Makanya kita ini kan hati kita udah berantakan, minta ampun. Berantakan seberantak-berantaknya. Curiga gampang, benci gampang, marah gampang, dendam gampang. Coba lihat. Zaman sekarang ada istilah itu ya, baperan minta ampun gitu kan. Akhirnya apa? Dia, sekalian kita berjalan di bumi ini tuh dengan perasaan-perasaan yang nggak penting, nggak perlu, bahkan saya katakan kepo itu dalam urusan yang tidak penting, tidak perlu, itu penyakit loh itu. Tetangga makan apa, makan pagi, makan siang, makan malam, tahu kita kan yang sekarang kan? Penyakit itu, ngapain? Apakah itu dalam syariat diatur? Ya atur. Nabi bilang apa? Salah satu tanda keimanan seseorang adalah dia meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Meninggalkan hal yang tidak bermanfaat itu juga salah satunya apa? Salah satunya adalah meninggalkan hal-hal yang bukan atau tidak menjadi urusannya dia. Gitu loh. Kalau bukan urusan dia, nggak usah dilihat, nggak usah didengar, gitu loh. Baru tenang hidupnya. Zaman dulu coba lihat, nggak ada penyakit-penyakit kayak sekarang. Ya, nggak ada handphone, nggak ada sosmed, nggak tahu kita urusan orang apa. Kita sibuk urusan diri. Bukan kita tidak perlu dengan orang, justru malah kita sangat peduli. Ya, di kampung saya dulu itu subhanallah kalau sudah meninggal gitu kan, maka biasanya salah satu kebiasaannya itulah membawa beras. Ya kan? Sekarang nggak kayak begitu. Kayak gitu. Jadi akhirnya satu sisi ada peradaban yang semakin maju, tapi yang semakin tergerus justru malah adalah hatinya kita. Ya, kalau Anda lihat angka-angka penyakit, misalkan ada kanker lah, autoimun, itu semua adalah latar belakang. Kenapa diabetes sekarang luar biasa besar angkanya? Itu semua adalah latar belakang yang sifatnya dengan, kalau kita kembali ke konsep dalam Islam, maka kembalinya ke qalbu atau hati tadi. Itu aja. Ya, makanya Nabi memberikan semacam protokolnya lah ya. Contoh mungkin, sedih boleh nggak? Boleh. Urusan apa sedih? Dosa, mikirin kiamat, nanti nasib kita gimana kan gitu, sedih. Ya.
Tapi kalau sedih sudah masuk ke level yang justru malah tidak bagus, ya, maka kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam buku Madarijus Shalikin, itu buku bagus dengan kita coba baca. Buku itu 2 jilid, satu jilidnya sekitar 500-an halaman. Buku itu cuma ngebahas satu ayat dari Quran, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dalam 2 jilid hampir 1000 halaman. Saya kadang-kadang mikir ini orang pintar kayak apa zaman dulu itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu diterjemahkan dalam buku itu dalam hampir 1000 atau 1200 halaman. Masya Allah, pinternya apa? Kenapa orang zaman dulu pintar? Ya banyak ceritanya. Ya. Nah, itu dia bilang begini, kesedihan itu yang Nabi SAW berlindung dengannya, kan sudah kita dengar ayat apa doanya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal jubni wal bukhl, ya, seterusnya lah. Itu subhanallah Bapak sekalian, kesedihan itu kalau dalam bahasanya Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, dia katakan begini, dia stasiun ya, stasiun dalam kehidupan kita yang Anda jangan berhenti di situ. Pasti lewat, tidak mungkin tidak lewat, pasti lewat. Tapi jangan berhenti, kata Ibnu Qayyim. Ketika stasiun itu Anda lewatin atau sudah sampai, langsung pergi aja. Supaya apa? Karena kesedihan itu efeknya panjang buat keimanan kalau dia bukan pada porsi yang tepat. Itu. Makanya Anda lihat dalam Islam itu ya, nanti kita belajar sedikit, mudah-mudahan cukup waktunya. Bagaimana caranya kita ya untuk judulnya kan memperbaiki kesehatan. Kalau kita belajar dari Al-Quran, ya, maka lihat karakter kita ini apa dulu yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Contoh. Innal insana zoluman jahula, kata Allah. Bahwa sesungguhnya manusia itu zolim dan jahil, bodoh. Berarti itu penyakit kan? Zolim itu penyakit. Zolim. Ya. Jahil, penyakit juga. Maka obatnya apa? Obatnya lawannya dia. Sekarang saya tanya, lawannya zolim apa? Jangan sebut tidak zolim. Lawannya zolim apa? Adil. Keren. Baik. Pegang habis itu kita bahas yang lain sebentar. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan begini. Dia bilang begini. Beliau radhiyallahu mengatakan begini. Sesungguhnya akhlaknya Rasulullah SAW itu akhlaknya Quran, kata Aisyah. Sekarang saya tanya, akhlak dalam Al-Quran yang dimaksud itu apa? Oke, nah masuklah kita ke bab tadi. Berarti kan tadi zolim tuh. Maka ternyata ada seorang ulama di Maroko, dia membuat buku judulnya Akal dan Iman, sehingga saya buku itu judulnya. Dia bilang begini, ternyata Al-Quran itu kalau dibongkar ya, akhlak-akhlak yang disebutkan khusus dalam Al-Quran itu apa, maka ternyata yang paling besar, yang paling jumlahnya itu ternyata adalah adil. 350 kali lebih disebutkan dalam Al-Quran. Adil. Maka itu menjadi obat buat zolim tadi. Jadi sehingga apa yang harus kita lakukan, kita kerjakan dengan itu, tentunya meminta pada Allah agar, kan sering doa kita baca, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha wa mawali seterusnya. Anta waliuha wa maulaha. Jadi akhlak-akhlak ini tadi kalau terinstal dia dengan baik, itu adil yang pertama. Yang kedua apa? Ya tadi kan banyak sebenarnya. Ada lagi kan zolim dan jahil. Jahil itu obatnya apa? Ilmu. Ya. Maka minta kepada Allah ilmu, diberikan ilmu. Sehingga nanti penyakit-penyakit yang tadi menjadi masalah buat si hati itu dan akhirnya menjadi masalah buat si jasad itu, perlahan-lahan itu hilang. Itu. Kita ini pasti punya penyakit, percayalah. Pasti punya penyakit. Bukan penyakit fisik ya. Penyakit fisik itu hanyalah manifestasinya. Aslinya itu bukan penyakit fisik. Ya, contoh ya. Orang yang kena hipertensi, kita mikirnya angka aja kan. Hipertensi, apalagi hipertensi zaman sekarang 120-an itu seingat saya, atau 129 something itu sudah masuk prahipertensi kalau nggak salah. Nanti coba dilihat lagi. Standar itu sudah sangat-sangat kecil gitu loh. Apa sangat-sangat pendek dan sempit gitu loh. Zaman dulu orang 120-30 atau 120-30 anteng-anteng aja di hidupnya. Gara-gara angka ini yang terjadi apa? Gara-gara angka ini kita semua ditumpahkan pada angka. Ya, inilah peradabannya angka. Begini ceritanya ya. Biar kita ngerti makna barokah itu apa. Aisyah itu pernah disebutkan dalam sebuah riwayat waktu Rasulullah wafat ya, beliau meninggalkan satu kantung makanan. Pesannya Nabi SAW kepada Aisyah radhiyallahu anha, kata Nabi, kalau kau makan nanti jangan lihat dalamnya, ambil saja. Ambil lah kan, tidak habis-habis. Mulailah otak logikanya, otak matematikanya jalan.
Kenapa nggak habis-habis? Apa yang terjadi? Dibuka tuh kantong makanan itu, seminggu kemudian habislah itu. Itu. Ya, sama juga dengan waktu kisahnya perang Khandaq, waktu zaman Nabi katakan kepada Jabir dan istrinya, pokoknya sebelum aku datang jangan kau buka itu panci itu. Kalau ngadon, kalau ngambil nasi dan kambing itu ambil aja, nggak usah kau lihat. Kan nggak bisa habis, 1000 orang cuma satu kambing. Gitu loh. Itu yang ada barokah itu yang kadang-kadang hilang di kehidupan sekarang. Ya. Kenapa bisa hilang? Karena curiganya lebih besar daripada baik sangkanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Hujan. Coba, apa fungsi hujan dalam Islam? Saya pengen tahu. Apa fungsi hujan yang disebutkan Allah dalam surat Al-Anfal? Ayo, apa?